Orang yang semangat, dia akan bertahan dalam penderitaannya. Bukan cuma itu, orang yang semangat, dia akan terus bergerak maju. Orang yang semangat adalah orang yang nothing menjadi something. Orang yang semangat adalah orang yang tadinya minus jadi surplus. Orang yang semangat adalah orang yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Menjadi semangat dalam Tuhan. Orang yang semangat, dia akan bertahan dalam penderitaannya. Bukan cuma itu, orang yang semangat, dia akan terus bergerak maju. Orang yang semangat adalah orang yang nothing menjadi something. Orang yang semangat adalah orang yang tadinya minus jadi surplus. Orang yang semangat adalah orang yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Tidak dibutuhkan kepintaran bagi orang yang semangat. Tidak dibutuhkan kekayaan bagi orang semangat. Tapi dibutuhkan antusias. Dibutuhkan energi atau passion untuk bisa meraihnya. Dalam kondisi seperti ini memang sedang membunuh semangat banyak orang. Sedang membuat orang jadi pesimis dengan adanya gelombang kedua dari virus corona yang lebih membahayakan, yaitu resesi dan kelaparan. Di mana hari-hari ini kita mendengar berita bahwa bisnis sedang mengalami keterpurukan, bisnis hotel sedang dijual di mana-mana. Bahkan kita lihat juga bisnis travel airlines, Lufthansa, penerbangan di Jerman setiap 1 jam rugi 1 juta euro. Luar biasa. Sepertinya kita bisa melihat bahwa bioskop-bioskop juga tutup, mall tutup, retail juga tutup. Bahkan kemarin H&M juga Zara telah menutup 4.000 outlet mereka. Toko elektronik, properti, bahkan juga meeting, insentif, convention, exhibition juga sedang mengalami keterpurukan. Penyewaan kantor, restoran hanya cuma bisa melayani take away, nggak bisa melayani dine in. Bukan cuma itu yang terjadi. Bahkan kita bisa melihat sekarang ini kelaparan sedang melanda beberapa bagian area, bukan cuma di luar dunia, tapi juga di Indonesia. Sekarang kita lihat sebuah data yang menuliskan bahwa tanggal 22 April 2020, COVID-19 pandemik berpotensi menyebabkan 250 juta manusia mengalami kelaparan. Bila tidak ada upaya yang serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri. Baru-baru ini, pada tanggal yang sama 22 April 2020, 2 anak kakak beradik di Gelembang, Muara Enim, Sumatera Selatan, kelaparan meminta nasi kepada aparat. Saat ditemui aparat, salah seorang warga tampak terkulai lemas di atas ranjang. Tubuhnya tanpa lemak, kurus kering hingga terlihat tulang. Pemandangan ini, foto ini bukan foto 10 tahun yang lalu, tapi foto ini adalah foto baru-baru belakangan ini. Terjadi kelaparan di mana-mana. Inilah membuat orang akhirnya nggak lagi bersemangat dalam kehidupan ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa memikul masa-masa sukar yang kita sedang hadapi. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang menarik di sini, orang yang semangat dapat memikul, dapat menanggung penderitaan, dapat menanggung kekurangan, dapat menanggung krisis yang melanda. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Berarti kita bisa lihat di sini, orang yang bersemangat pasti bertahan, orang yang semangat pasti bisa tetap bergerak, orang yang semangat pasti bisa terus melewati masa-masa krisis. Bahkan terjemahan dalam bahasa Indonesia versi mudah dibaca, pendirian yang baik akan mendukung bila penyakit datang. Tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan orang yang tidak bersemangat. Rupanya orang yang bersemangat akan sembuh dari penyakit corona. Orang yang semangat bisa sembuh dari batuk flu. Orang yang semangat bisa sembuh dari krisis keuangannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari-hari ini orang terus berjuang untuk bisa mendapatkan obat yang manjur. Tapi saya beritahu, kalau Anda bisa dapat obat yang manjur sekalipun, tapi kalau hatimu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, Anda boleh sembuh, tapi penyakit yang lain akan datang kembali. Namun sebaliknya,
Sekalipun Anda mungkin hari ini belum bisa dapatkan obat yang paling manjur. Tapi kalau hatimu penuh dengan sukacita, hatimu semangat, hatimu bergembira, maka ada kemungkinan besar penyakit yang ada dalam dirimu, WCWS pasti bablas.